Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh agama dan kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Gambaran umum mengenai pengaruh agama dan kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Nah, pengaruh agama dan kebudayaan Hindu Buddha yang ada di Indonesia sangat begitu dapat dirasakan karena banyak sekali peninggalan-peninggalan Hindu dan Buddha yang sampai saat ini masih kita jumpai. Bahkan beberapa telah menjadi adat kebiasaan kita sampai saat ini. Dari pengaruh agama dan kebudayaan antara Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa adanya akulturasi antara Hindu dan Buddha dengan agama Islam, akan tetapi tidak menghilangkan budaya asli dari Indonesia. Nah, apa sih pentingnya mempelajari materi pengaruh kebudayaan dan agama Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia ini? Dengan mempelajari pengaruh agama Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia, kita bisa tahu bagaimana proses masuknya, perkembangannya, dan di wilayah mana saja ajaran agama tersebut diajarkan. Serta kita bisa tahu mengapa masa Hindu, Buddha, dan Islam masih ada sampai sekarang. Pengertian agama. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan antara manusia dan manusia serta lingkungannya. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah salah satu hasil karya cipta, kebiasaan, kepentingan suatu manusia yang dilakukan dan dijaga secara turun-temurun. Nah, untuk pengaruh budaya Hindu Buddha di Indonesia, yang pertama ada dari segi bangunan. Terlihat dari bangunan candi, dasar bangunan candi adalah punden berundak-undak zaman megalitikum yang mendapat pengaruh Hindu Buddha sehingga wujudnya menjadi sebuah candi. Yang kedua ada seni rupa atau seni lukis. Ditemukannya patung Buddha berlanggam Gandhara di kota Bangun Kutai dan patung Buddha berlanggam Amarawati di Skending, Sulawesi Selatan. Pada Candi Borobudur terdapat seni rupa India berupa relief-relief cerita Sang Buddha Gautama. Yang ketiga ada kalender. Adanya penggunaan tahun Saka di Indonesia ditemukan juga Candra Sangkala atau konogram dalam usaha memperingati peristiwa dengan tahun atau kalender Saka. Kemudian yang keempat ada seni sastra. Prasasti-prasasti merupakan bukti pengaruh budaya Hindu dan Buddha karena prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Sangsekerta dan huruf Palawa. Pengaruh Sangsekerta cukup dominan, terutama dalam istilah-istilah pemerintahan, juga kitab-kitab kuno yang ada di Indonesia. Kemudian yang kelima ada kepercayaan dan filsafat. Sebelum masuk pengaruh Hindu dan Buddha ke Indonesia, bangsa Indonesia mengenal dan memiliki kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Lalu, masuknya agama Hindu dan Buddha mendorong masyarakat Indonesia untuk mulai menganut agama Hindu dan Buddha, walaupun tidak meninggalkan kepercayaan aslinya, seperti pemujaan terhadap arwah nenek moyang dan dewa-dewa alam. Nah, budaya Hindu dan Buddha ini juga mempengaruhi sektor-sektor kehidupan di Indonesia. Yang pertama ada pemerintahan. Setelah masuknya Hindu Buddha ke Indonesia, kepala pemerintahan dipegang oleh seorang raja secara turun-temurun. Yang kedua ekonomi. Tidak terlalu berpengaruh karena masyarakat Indonesia sudah mengenal pelayaran dan perdagangan. Yang ketiga ada teknologi. Adanya perpaduan pengetahuan dan teknologi India dengan Indonesia terlihat dari Candi Borobudur dan penulisan prasasti yang memerlukan keahlian teknik yang tinggi. Yang keempat ada sosial. Adanya sistem kasta seperti kasta Brahmana, kasta Ksatria,
kasta Waisa, dan kasta Sudra. Yang kelima ada kebudayaan. Adanya hasil-hasil kebudayaan seperti candi, seni sastra, cerita epos, dan pengaruh lainnya berupa sistem tulisan. Yang keenam ada pendidikan. Kaum Brahmana yang datang ke Indonesia memberikan pendidikan dan mengajarkan ajaran-ajaran Hindu kepada masyarakat dengan membuka tempat pendidikan yang disebut pasraman. Kemudian ada teori masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Yang pertama, pendidikan. Para ulama, kiai, dan santri-santri memiliki peranan penting dalam penyebaran, yaitu dengan mendirikan pondok-pondok pesantren. Pesantren-pesantren yang didirikan bertujuan untuk lebih mempermudah penyebaran dan pemahaman agama Islam. Yang kedua ada perkawinan. Jalinan hubungan yang baik ini kadang diteruskan dengan adanya perkawinan antara kaum pribumi dengan para pedagang Islam. Melalui perkawinan, inilah lahir seorang muslim sebagai cikal bakal terbentuknya masyarakat muslim dengan kebudayaan Islam, hingga pada suatu saat terbentuklah sebuah kerajaan Islam. Yang ketiga ada perdagangan. Para pedagang Islam dari Arab, Persia, dan India telah ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini menimbulkan jalinan hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan para pedagang Islam. Di samping berdagang, mereka juga mengajarkan agama dan kebudayaan Islam. Kemudian yang keempat ada kesenian. Kesenian dapat dilakukan dengan mengadakan pertunjukan seni gamelan seperti yang terjadi di Yogyakarta, Solo, Cirebon, dan lain-lain. Di samping gamelan juga terdapat seni wayang. Melalui cerita-cerita perwayangan, para ulama menyisipkan ajaran-ajaran agama Islam, sehingga masyarakat lebih mudah memahaminya. Yang kelima, tasyawuf. Para ahli tasyawuf memiliki keahlian yang dapat membantu masyarakat, seperti ahli dalam menyembuhkan penyakit. Penyebaran Islam yang mereka lakukan disesuaikan dengan kondisi, alam pikiran, dan budaya masyarakat pada saat itu, sehingga dengan mudah ajaran Islam dapat diterima oleh masyarakat. Yang keenam, politik. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka rakyatnya juga akan mengikuti jejak rajanya. Rakyat memiliki kepatuhan yang tinggi dan seorang raja selalu menjadi panutan, bahkan tauladan bagi rakyatnya. Kemudian kebudayaan akulturasi Indonesia dengan kebudayaan Islam. Yang pertama ada masjid. Bentuk umum dari sebuah masjid adalah keberadaan menara. Menara asal katanya dari bahasa Arab nar, yang artinya api. Api di atas menara atau lampu yang terlihat dari kejauhan. Menara di masjid biasanya tinggi dan berada di bagian pojok dari kompleks masjid. Yang kedua ada makam. Makam merupakan tempat kediaman terakhir bagi umat muslim. Yang ketiga, seni rupa. Penulisan huruf Arab atau kaligrafi yang dipadukan dengan seni Jawa. Seni rupa ini turut serta mewarnai perkembangan seni rupa Islam di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.